Lelaki gagah itu mengayunkan pedangnya menebus satu demi satu tubuh pasukan Romawi. Dahulunya dia termasuk dari tabi'in 270 Hijriah yang hafal Al-Quran. Namanya adalah sebaik-baik nama, Abdah bin Abdurrahim. Keimanannya tak diragukan. Adakah bandingannya di dunia ini seorang mujahid yang hafal Al-Quran, terkenal akan keilmuannya, kezuhudannya, ibadahnya, puasa Daudnya, serta ketakwaan dan keimanannya? Namun tak dinyana, terjadi musibah di akhir hayatnya. Dia mati dengan tidak membawa iman Islamnya, murtad sebagai seorang Nasrani. Padahal dahulunya ia hafal semua isi Al-Quran, namun semua hilang tak tersisa kecuali 2 ayat saja. Apa yang melatar belakangi dia keluar dari dinullah? Inilah kisahnya. Pedangnya masih berkilat-kilat memantul cahaya mentari yang panas di tengah padang pasir yang gersang. Masih segar berlumur merahnya darah orang Romawi. Ia hantarkan orang Romawi itu ke neraka dengan pedangnya. Tak disangka pula, nantinya dirinya pun dihantar ke neraka oleh seorang wanita Romawi, tidak dengan pedang melainkan dengan asmara. Kaum muslimin sedang mengepung kampung Romawi. Tiba-tiba mata Abdah tertuju kepada salah seorang wanita Romawi di dalam benteng. Kecantikan dan pesona wanita pirang itu begitu dahsyat, mengubrak-abrik hatinya. Dia lupa bahwa tak ada seorang pun dijamin lolos dari su'ul khotimah. Tak tahan, ia pun mengirimkan surat cinta kepada wanita itu. Isinya kurang lebih, "Adinda, bagaimana caranya agar aku bisa sampai ke pangkuanmu?" Perempuan itu menjawab, "Kakanda, masuklah agama Nasrani, maka aku jadi milikmu." Syahwat telah memenuhi relung hati Abdah sampai-sampai ia menjadi lupa akan imannya, tuli peringatan dan buta Al-Quran. Hatinya terbangun tembok anti hidayah. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 7. Astaghfirullah. Pesona wanita itu telah mampu mengubur imannya di dasar samudera. Demi tubuh cantik nan fana itu, ia rela tinggalkan Islam. Menikahlah dia dalam benteng. Kaum muslimin yang menyaksikan ini sungguh terguncang. Bagaimana bisa seorang hafidh yang hatinya dipenuhi Al-Quran meninggalkan Allah? Ketika dibujuk untuk taubat, ia tak bisa. Ketika ditanyakan kepadanya, "Di mana Al-Quranmu yang dulu?" Ia menjawab, "Aku telah lupa semua isi Al-Quran, kecuali 2 ayat, yaitu, orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya ia dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Dan 1 ayat, biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka." Quran Surah Al-Hijr ayat 2-3. Seolah ayat ini adalah hujjah untuk dirinya, kutukan sekaligus peringatan Allah yang terakhir, namun tak digubrisnya. Dan ia bahagia hidup berlimpah harta dan keturunan bersama kaum Nasrani. Dalam keadaan seperti itulah hingga ajal menjemputnya mati dalam keadaan di luar agama Islam. Ya Allah, seorang hafidh nan mujahid bisa Engkau angkat nikmat keimanannya berbalik murtad jika sudah ditetapkan murtad. Apakah lagi hamba yang banyak cacat ini? Semoga kita semua dijaga oleh Allah dalam iman dan Islamnya hingga akhir hayat, mati dalam keadaan husnul khotimah dan dalam ridho Allah. Amin.